Oke, hari ini saya akan bicara tentang menjadi penolong yang sepadan dengan tema berdua tapi sendiri. Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan, segala burung di udara, dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Ayat 20, manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan, tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Ayat ke-21, lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Ayat 22, dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia itu. Ayat 23 sama-sama, lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Alasan Tuhan menciptakan seorang penolong bagi laki-laki, yaitu perempuan, karena Tuhan melihat di Kejadian 2 ayat 18, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Nah, tujuan Tuhan memberikan penolong, yaitu perempuan kepada laki-laki, yaitu supaya laki-laki itu tidak sendirian, katakan amin. Warning nih buat para istri. Ternyata Tuhan melihat tidak baik laki-laki itu sendiri. Suami tidak boleh dibiarkan sendirian. Bisa bahaya. Namun pada kenyataannya banyak pernikahan yang jalan masing-masing. Nggak sehati, nggak sevisi, nggak saling ngerti. Dulu kayak saya kalau bertengkar sama suami dulu loh ya. Kalau bertengkar sama suami itu bahasa ini yang keluar. Udah, kita jalan masing-masing aja. Apakah ada yang begitu juga sama kayak saya? Angkat tangan. Berdua tapi sendiri. Menikah tapi nggak bersama. Suami istri jalan masing-masing. Tidak sevisi, beda nilai, beda tujuan, beda komunitas, nggak saling kenal temannya ya. Beda dunia bahkan ya. Masing-masing punya dunianya sendiri. Di dalam pernikahan seringkali kita ngalami kehilangan kebersamaan. Waktu masih pacaran nempel terus katanya seperti perangko sama amplop. Gak pernah lepas, berdua terus waktu pacaran. Tapi setelah menikah, herannya banyak pasangan mulai kehilangan kebersamaan. Masing-masing jalan sendiri-sendiri. Istri membesarkan anak sendiri, ya. Kalau ada pertemuan orang tua murid, istri datang sendiri. Karena suami harus kerja kan, ya kan. Kemudian merasa berjuang sendiri, membesarkan anak-anak sendiri. Pasti Anda mengerti maksud saya. Kalau dalam rumah tangga itu ada yang suami istri bahkan ngurus diri masing-masing. Wah, dulu saya pernah punya teman. Dia sama suaminya itu bagi tugas. Jadi kamar mandi mereka tuh pisah. Nah, kamar mandi yang dipakai suaminya harus dicuci sama suaminya. Kamar mandi dia buat dia sendiri, dia yang cuci. Mereka ngurus hidup masing-masing, ya. Bahkan ada yang tidur masing-masing, ya, nggak tidur bareng gitu. Pisah ranjang, kamarnya pisah. Gak tau lah alasannya apa ya. Kebanyakan nih kalau sudah nikah punya anak, mama tidur sama anak, papa tidur sendiri. Biasanya kalau mau bertugas cari tempat lain gitu ya, habis itu tidur masing-masing ya. Kemudian makan sendiri-sendiri gitu. Gak ada jam makan bersama keluarga gitu ya. Apalagi kalau suami kerja gitu kan, pulang suka larut malam, istri udah makan sendirian. Yang ngalami seperti saya, suaminya pelayanan, wah udah pasti malam minggu jomblo, ke gereja sendiri, bawa anak sendiri. Waduh, saya dulu waktu 2 tahun nggak pelayanan gitu ya, ngurusin Chloe Zoe waktu masih kecil.
Itu kalau ketemu temen di gereja suka digodain. Jomblo nih ye gitu. Bawa nenteng anak 2 gereja sendirian karena suamiku sibuk keliling khotbah gitu kan. Well, banyak orang yang menikah ngerasa kesepiannya lebih parah daripada jomblo. Ada amin ibu-ibu? Jangan amin, semoga malam ini ada pemulihan. Baru amin ya. Pertanyaan saya, buat apa menikah kalau maunya jalan masing-masing? Iya Bu Heni, tau gitu gue gak kawin aja. Baru nyesel belakangan, anak udah 3, haleluya. Pertanyaan saya, kapan sih terakhir kali ngobrol suami istri dari hati ke hati? Apalagi dari mata ke mata gitu ya. Kebersamaan dalam rumah tangga itu sebenarnya sederhana sih. Punya waktu setiap hari untuk ngobrol dari hati ke hati. Waktu kita kerja, kita sibuk pelayanan. Waktu kita tuh sedikit. Kita kebanyakan di luar rumah mungkin ya. Quality time itu bicara soal waktu yang berkualitas, bukannya banyaknya waktu, bukan kuantitas. Tapi ketika kita punya waktu, kita mencurahkan perhatian, cinta. Perhatian kita tuh mata dengan mata itu di waktu itu yang terbaik buat pasangan kita, buat anak-anak kita. Seperti makan malam bersama, jangan main HP gitu kan. Masa udah 12 jam main HP, cuma makan bersama aja masih main HP misalnya gitu ya. Nah, setiap hari harusnya ada kebersamaan. Kapan sih ngobrol dari hati ke hati? Dulu waktu pacaran aja, mata kita diliatin dalam-dalam. Seolah-olah pacar kita pengen tahu isi hati kita yang terdalam gitu kan. Tapi kalau udah nikah, matanya kemana, mulutnya kemana gitu kan ya. Kecuali kalau udah mau minta diservis. Ngerti kan maksud saya gitu kan ya. Nah, istri-istri saya mau pesan, karena malam ini kan ibadah wanita. Jangan sering tinggalin suami. Karena Tuhan melihat tidak baik laki-laki itu sendirian. Banyak nih ibu-ibu, waduh, katanya masa kecil kurang bahagia, masa remaja gak puas. Ya, muda-muda udah nikah. Begitu udah anaknya gede-gede, suaminya ditinggal di rumah, ibu-ibu pada traveling sama gengnya. Wah, gak apa-apa sih, tapi kenapa suami gak diajak gitu kan ya. Biar suami-suami ngumpul sama suami-suami, istri-istri sama istri-istri gitu loh. Nah, saya sebagai wanita ingin mengajak para wanita, para istri, ayo kita tuh harus melayani suami. Harus punya waktu makan sama-sama gitu. Punya waktu untuk bicara, curhat dari hati ke hati, sharing, berbagi suka duka. Kalaupun masing-masing punya pekerjaan yang berbeda, suami sibuk mungkin. Saya percaya suami istri tuh harus tetap mengelola rumah tangga sama-sama. Tetap harus saling terbuka gitu. Jangan jalan masing-masing. Suami dan istri, kalau jalan masing-masing, pasti lama-lama seperti orang asing. Jangan kalau udah hubungan tuh saling menjauh, lalu kita bilang, udah biarin aja. Ada lagunya ya, let it be. Jangan biarin. Karena pernikahan kalau dibiarkan, malah akan memisahkan. Lama-lama kalau dibiarin, kita akan makin saling tidak mengerti. Makin tidak sevisi, makin tidak sehati. Akhirnya pindah ke lain hati. Rumah tangga harus dijalani bersama. Gak cocok Bu Heni. Nah, ini yang harus diatasi. Markus 3 ayat 25. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan, kata firman Tuhan. Terpecah-pecah tuh bukan gini, bukan karena pekerjaannya beda, karena tuntutan pekerjaan lalu tempat tinggalnya beda mungkin. Tapi terpecah-pecah ini gini, tidak lagi sehati, nggak lagi sevisi, nggak lagi saling ngerti. Pekerjaan boleh beda, tapi rumah tangga harus jalan bersama-sama. Saya mau share bagaimana menjadi penolong yang sepadan bagi suami kita. Karena malam ini ibadah wanita, saya bicara buat para wanita. Bagaimana kita melakukan bagian kita. Mungkin Anda mau curhat malam ini bilang gini, tapi suami saya begini, tapi suami saya segini. Saya pengen bicara sama yang wanita. Perempuan, bagaimana kita bisa jadi penolong yang sepadan. Supaya rumah tangga kita tidak terpecah-pecah. Yang pertama, kita harus sehati sama pasangan kita.
Kuasa kesepakatan membuka pintu sorga. Saya selalu percaya bahwa di dalam kesatuan ada berkat Tuhan. Katakan amin. Matius 18 ayat 19 berkata gini. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Amin dong. Percayalah bahwa ada mukjizat dalam sepakat. Masalah yang sedang kita hadapi hari-hari ini, bisnis sepi, kerjaan susah. Ayo sepakat, berdoa suami istri. Saya masih ingat hari-hari di mana saya sama Jojo ngelewati masa sulit. Kami selalu pegang tangan dan berdoa berdua, dan kami lihat malam kami punya doa sama-sama. Selalu bawa di hadapan Tuhan semua kerinduan di hati kita. Kesatuan roh lewat doa bersama. Bu, suami saya itu gak mau diajak doa sama-sama. Dia tuh gak jadi imam. Aduh, jangan ngeluh. Ajak terus yuk. Kalau suaminya masih nolak terus, malam-malam dia doa tumpangin tangan. Tuhan lembutkan hatinya supaya jadi imam bagi keluarga. Ajakin istri harus jadi teladan. Yang kedua, kesatuan tubuh lewat hubungan intim. Pasti suami saya bilang, amin! Ya. Kesatuan tubuh menyatukan suami istri lewat hubungan intim. Makanya jangan hubungan intim sama orang lain, nanti bersatunya sama orang lain, ya kan? Yang ketiga, kesatuan jiwa. Nah, kesatuan jiwa itu didapat lewat rekreasi bersama, waktu berkualitas, punya waktu untuk saling cerita, punya aktivitas bersama, pelayanan bersama. Nah, ada istilahnya soulmate. Nah, pasangan kita harus jadi soulmate-nya kita. Aduh Bu Heni, soulmate saya waktu SMA, sayang saya gak nikah sama dia, lupakan yang telah lalu. Sekarang jadikan pasanganmu soulmate-mu. Kenapa kita bisa bilang teman kita itu soulmate kita? Karena kita bisa cerita sama dia, dia ngerti kita. Nah, gimana supaya bisa sehati? Pasangan kita harus bisa jadi tempat cerita buat kita. Aduh gak bisa. Dulu saya juga ngalamin. Jojo tuh kalau diajak ngomong malah marahin saya. Padahal perempuan itu kan maunya cuma didengar gitu kan. Saya ngerti. Nah, akhirnya saya bilang sama suami saya, kamu mah selalu gitu, kok diajak cerita malah aku yang diomelin, dengerin dong. Nah, akhirnya dia belajar. Nah, salah satu menyatukan jiwa adalah mengerti bahasa kasih pasangan. Ya, coba sebagai istri kita responi dulu bahasa kasih suami kita. Saya percaya habis itu suami kita juga belajar. Saya tuh suka bilang ke suami saya, kamu ini gak perhatian, terus dikomunikasikan gitu kan. Tapi juga saya memenuhi kebutuhan dia, jadi lama-lama dia berubah. Nah, apa yang bikin suami istri gak sehati? Uang. Uang tuh gak boleh memisahkan. Ada istilahnya, uang bisa merekatkan tapi juga bisa meretakkan. Matius 6 ayat 21 bilang gini, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Nah, kalau mau sehati, uangnya harus bareng. Istri dikasih duit kedikitan, ngambek gitu kan ya. Menjauh dari suami. Jadi suami serba salah nih. Tapi istri dikasih duit kebanyakan, pergi mulu, shopping mulu, ya kan? Jalan-jalan mulu, menjauh juga. Jadi susah, istri dikasih duit kedikitan ngambek, dikasih kebanyakan pergi mulu. Pilih mana? Jangan dua-duanya. Kita kalau punya uang, uang sama-sama. Uang itu harus dikelola sama-sama, harus punya tujuan yang sama. Makanya soal keuangan harus saling terbuka, harus saling diskusi sama-sama.
uang kita mau dipakai buat apa, termasuk dalam pemberian, taburan, dan juga untuk dikelola untuk masa depan. Nah, ada istilah gini, perempuan itu diuji waktu ada di bawah, waktu suaminya lagi susah, perempuan tuh setia apa enggak, nah diujinya di situ. Tapi laki-laki justru diuji waktu ada di atas, waktu lagi banyak duit. Nah, suami-suami kebanyakan tidak setia. Nah, makanya baik harus tahu keuangan suami istri, harus saling terbuka. Istilahnya kenapa uang bisa meretakkan, karena kadang-kadang banyak suami yang begitu lihat duit banyak sedikit, melihara istri satu kurang nih, jangan gitu ya. Jadi istri harus pintar-pintar mengelola. Saran saya gini, saldo tabungan jangan banyak-banyak yang bisa dipakai, investasikan biar kelihatannya ngepas gitu. Jadi suaminya nggak terlalu belanja keluar ya, nggak shopping kebanyakan. Haleluya. Ini tips untuk suami yang agak royal. Baik, yang kedua, belajar sevisi, tadi sehati ya. Gimana supaya jadi penolong yang sepadan buat pasangan kita? Harus sevisi. Ingat, tujuan Tuhan memberikan penolong kepada laki-laki supaya laki-laki itu tidak sendirian. Artinya, kita harus bangun hidup bersama, mengerjakan rencana Tuhan bersama-sama. Saya percaya bahwa visi atau panggilan Tuhan dalam hidup kita suami istri tidak mungkin memisahkan apa yang Dia persatukan. Dalam segala fungsinya sebagai penolong yang sepadan, wanita harus dapat berjalan bersama-sama dengan laki-laki sebelahan, side by side. Mengerjakan rencana Tuhan dalam hidup mereka berdua. Nah, saya dan suami bersyukur kalau kami punya visi yang sama, tapi dengan sudut pandang yang berbeda. Sehingga Tuhan mengizinkan kami saling melengkapi. Sevisi itu bukan tentang punya pekerjaan yang sama ya, karena mungkin suami istri ada yang kerjanya beda. Kebetulan aja saya sama suami pekerjaannya sama gitu. Nah, sevisi itu bukannya pekerjaannya sama, tapi punya nilai-nilai yang sama, tujuan hidup yang sama, dan mengerjakan kehendak Tuhan dalam hidup kita sama-sama. Karena terlepas dari apapun pekerjaan kita, saya percaya bahwa suami istri itu punya panggilan Tuhan dalam hidup mereka, dan itu harus dikerjakan sama-sama. Satu hari, saya bertanya kepada seorang hamba Tuhan, kira-kira kalau saya sudah nikah sama suami saya tetap punya visi saya nggak? Terus dia bilang gini, visi kamu adalah mendukung visi suamimu. Saya sempat merasa gini, waduh, berarti saya udah nggak punya mimpi lagi. Kalau udah jadi istri orang, perempuan-perempuan kehilangan visi. Ternyata enggak juga. Malah Tuhan bisa bicara melalui istri-istri untuk mengerjakan visi dalam rumah tangga seperti yang saya alami. Tuhan bicaranya ke saya, tapi saya dan Jojo mengerjakannya bersama. Bagaimana saya bisa memastikan bahwa visi ini adalah untuk saya dan Jojo? Saya berdoa sama Tuhan gini, Tuhan, kalau memang ini visi dari Tuhan, Tuhan bicara dong sama suami saya. Karena saya meyakini visi atau panggilan Tuhan gak akan memisahkan apa yang Dia persatukan. Dan luar biasa, Tuhan juga bekerja dalam hidup Jojo. Sehingga suamiku dan aku hari ini mengerjakan visi dari Tuhan bersama-sama. Dan semuanya jadi lebih mudah gitu loh. Karena saling bekerja sama, saling mendukung gitu kan. Kami sangat senilai gitu loh. Dalam pandangan, dalam pemberian. Kami saling ngerti dan sepakat apa yang kita sama-sama mau bangun ke depan gitu loh. Bisa saling terbuka apa yang Tuhan taruh di hati dan kami jalani bersama. Saya sering sama Jojo tuh ambil waktu untuk cerita gitu. Aku dapat ini dari Tuhan. Tuhan tuh taruh ini di hatiku gitu. Nah, kita harus punya waktu untuk saling cerita apa yang Tuhan taruh di hati kita bersama. Kalau masih belum tahu, suami saya nggak ada visi Bu Heni. Nah, istri harus peka. Bantu doa. Justru Tuhan bicaranya lebih banyak ke saya, tapi buat Jojo, Tuhan bekerja dengan cara yang berbeda. Jojo mendapat impresi yang kuat di hatinya. Saya selalu berdoa gini buat suami saya. Tuhan, taruh kehendak-Mu dalam keinginan Jojo. Biar apa yang diinginkan hatinya hanya kehendak Tuhan. Nah, itu caranya. Kita gak bisa sok ngajarin suami kita. Memang pria gak suka diajari perempuan. Nah, saya justru ngalamin tantangan. Jojo itu tidak suka takut sama istri gitu loh. Jadi dia punya pedoman, gak boleh takut sama perempuan gitu. Jadi kalau suami-suami itu katanya takut istri, suami saya kebalikan gitu. Dia punya filosofi tidak boleh takut sama istri gitu. Dilarang ikutin apa kata istri gitu. Jadi karena ada dulu mentornya di masa lampau ya, bukan mentor yang sekarang, mentor di masa lampau itu bilang gini ke suamiku,
Kamu lihat itu, Abraham melakukan kesalahan karena mendengarkan Sarai katanya gitu. Zaman itu kan Sarah masih Sarai gitu ya. Saya bilang gini, ya kan belum tentu. Kalau memang itu dari Tuhan kan bisa aja kamu juga harus dengar. Tapi suami saya justru sulit kalau saya kasih tahu. Nah, saya ingin kasih tahu bahwa kuasa doa itu bekerja lebih hebat daripada perkataan kita. Kadang-kadang kalau kita ngomong suami kita nggak dengar, kita doain aja. Udah dia kalau udah mentok dia bilang gini, bener juga istri saya. Gitu caranya ya. Nah yang ketiga, gimana kita bisa jadi penolong yang sepadan? Saling mengerti. Menarik sekali dalam Kejadian 2:20 dikatakan gini, manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Tuhan waktu ingin memberikan manusia itu Adam, manusia pertama, penolong, Tuhan kasihnya hewan-hewan gitu. Nah, kemudian manusia ini tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Menarik. Kenapa dia tidak menjumpai penolong yang sepadan dari semua binatang-binatang ini? Karena nggak bisa diajak komunikasi. Tidak saling mengerti. Nggak bisa diajak tukar pikiran. Nggak nyambung. Nggak bisa saling menolong, nggak bisa saling mengisi. Tuhan berpikir penolong yang sepadan buat manusia ini adalah hewan-hewan yang diciptakannya. Tapi Adam tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Kenapa? Karena kita nggak bisa bicara sama binatang. Kita nggak ngerti bahasa binatang. Saya nggak tahu ya, apakah waktu itu Adam bisa mengerti bahasa binatang seperti Dr. Dolittle film itu ya. Bisa ngerti bahasa hewan gitu. Tapi yang pasti Adam tidak menemukan penolong yang sepadan. Nah kalau sebagai penolong yang sepadan, kita nggak bisa mengerti pasangan kita nggak jadi pasangan yang sepadan buat dia. Nggak nyambung, diajak ngomong nggak ngerti. Nggak speak the same language. Nah kebanyakan rumah tangga itu mulai retak karena suami-suami bisanya cerita ke orang lain. Suami-suami nggak bisa ngomong sama istri-istrinya gitu ya. Mereka kalau di tempat kerja ketemu sama temen yang sama-sama di dunia kerja yang bisa ngerti kerjaan mereka lebih nyambung. Makanya mulai terjadilah perselingkuhan dengan teman kerja. Kemudian kita mulai telusuri pacar-pacar lama kita yang lebih enak diajak ngomong daripada suami kita. Banyak kali dalam pernikahan kita nggak saling ngerti, nggak bisa diajak komunikasi, ngomong dikit ribut gitu loh. Nggak bisa diajak tukar pikiran. Tidak akan bisa sehati kalau nggak saling ngerti, nggak akan sevisi kalau nggak bisa komunikasi. Sebagai penolong yang sepadan kita harus bisa nyambung sama pasangan kita. Saya mau kasih tahu masalahnya bukan pada perbedaan karakter, bukan perbedaan status, bukan perbedaan latar belakang keluarga, dibesarkan dengan cara yang berbeda, bukan masalah budaya yang berbeda. Ini yang sering jadi alasan kan. Kita tuh beda gitu ya. Bedanya kenapa gitu? Oh karena saya dibesarkan dengan keluarga berbeda, suku yang berbeda, status yang berbeda. Enggak. Itu tuh cuma alasan. Tapi akar masalahnya ada pada ego masing-masing yang gak mau belajar saling mengerti. Buktinya, di dunia ini, semua suku bangsa bahasanya beda. Gak bisa saling ngerti. Tapi, bagaimana mereka bisa saling ngerti? Kita punya bahasa internasional, yaitu bahasa Inggris. Indonesia, banyak suku, banyak banget. Kemanapun punya bahasa suku. Tapi apa yang menyatukan? Bahasa Indonesia. Saya udah keliling Indonesia lumayan lah ya. Ketemu dengan berbagai suku. Dan yang bikin saya terkejut adalah mereka bisa bahasa Indonesia. Nggak semuanya, anak-anak rata-rata belum. Yang besar-besar ada beberapa yang sekolah bisa. Sebenarnya kalau mau belajar ngerti itu bisa. Tapi ego masing-masing yang bikin kita nggak mau ngerti. Saya tuh percaya gini, kalau kita tuh benar-benar mencintai seseorang, kita akan berusaha belajar memahami bahasanya. Contoh, kalau Anda naksir sama bule waktu masih single, gak bisa bahasa Inggris gitu. Hey, how are you? Cuma gitu. My name is Henny. Udah gitu. Cuma bisa bilang I love you, I love you. I love you doang gak jadi saudara. Lama-lama kita les Inggris, biarpun bayar kita berani.
Si bule ganteng masa kita gak mau keluar duit belajar bahasa Inggris? Saya yakin demi bisa sama dia, kita akan belajar memahami bahasanya, belajar ngerti dunianya. Dulu saya pernah naksir orang gitu ya, aduh saya baca semua tentang dia gitu, supaya bisa jalan sama-sama. Saya percaya kalau orang tuh cinta, mereka berani berkorban dan bayar harga untuk saling ngerti. Tapi seringkali dalam pernikahan, ego kita masing-masing tuh yang mengedepankan keinginan, mimpi kita lebih penting daripada pasangan kita. Pasangan kita gak jadi prioritas utama dalam hidup kita. Bahkan yang lebih gawat gini, kadang-kadang dalam kehidupan, setelah menikah, gak ada pasangan kita jadi gak penting. Ini udah bahaya. Seolah menikah itu cuma buat status doang, demi punya keturunan karena usia sudah ada gitu ya, terdesak usia. Nah lebih parah tuh orang nikah karena kekayaan. Nah saya mau bilang, kita harus coba berusaha ngerti pasangan kita. Kalau nggak ngerti, rumah tangga tuh nggak bisa bertahan. Saya sama Jojo dibesarkan dengan latar belakang yang sangat-sangat berbeda, dengan karakter yang sangat-sangat berbeda. Ibaratnya misalnya dia bulan, saya bintang gitu ya. Betul-betul beda gitu. Saya tuh sama Jojo tuh bener-bener kayaknya dari planet yang berbeda gitu. Tapi bagaimana kami bisa sehati? Saya berusaha mengerti dunia suamiku gitu. Berusaha ngerti gitu. Dulu suka jengkel gitu. Nih orang gitu ya, kok dia tuh gak family man gitu. Sedangkan saya tuh family person banget gitu. Pokoknya tuh daripada banyak temen, mendingan gue deket keluarga gitu ya. Nah suamiku yang people person banget gitu. Yang penting banyak teman, keluarga gak ada, gak masalah gitu. Aduh nyebelin banget gitu ya. Natal gak perlu kumpul keluarga. Bagi dia tuh yang penting bisa ngerayain sama umat yang banyak, bersama teman-teman gitu. Dia happy ke Israel, bawa grup gitu. Aku yang bengong-bengong, hah? Kamu terima jadwal Natal? Gitu ya, udah mau asma gitu. Nah kemudian anniversary pernikahan gitu kan. Aku kan berharapnya apa kayak surprise gitu, kayak berdua kayak. Enggak gitu. Dia ada pelayanan kemana gitu. Terus dia bilang gini, kamu ikut yuk. Enggak lah, saya bilang, anniversary nemenin lu pelayanan. Mana hotel tergantung gereja lagi. Ya kan, kemurahan hati gereja yang mengundang. Anniversary mah gue pengen yang gimana gitu kan. Nah kami, aduh beda banget deh, susah dijelaskan. Saya juga parah gitu kan. Mungkin Jojo berharapnya punya istri yang lemah lembut, penurut, putih, imut-imut. Yang ini enggak gitu loh. Nah, kami bener-bener kayak dunia yang berbeda. Percayalah kalau kalian ngerti rumah tangga kami, oh ya ampun gitu kan. Tapi ini yang bikin kami tuh bisa sehati gitu. Saya menemukan arti yang sebenarnya bahwa kita harus berusaha saling ngerti gitu. Hanya pengertian yang bisa mengatasi perbedaan. Waktu lagi pacaran kok beda aman-aman aja ya. Tapi giliran udah nikah tuh kayak masalah gitu. Nah saya mau tutup dengan ini. Menjadi penolong yang sepadan itu memiliki perbedaan, gak bakal sama. Di Kejadian 2 ayat 23. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Nah ingat, ada yang hilang dari laki-laki itu. Berarti apa yang dimiliki perempuan itu dibutuhkan oleh laki-laki itu. Nah kalau sepadan harusnya saling melengkapi. Si laki-laki menemukan apa yang hilang dari hidupnya di diri sang perempuan. Kita akan memiliki kekuatan yang berbeda untuk saling melengkapi. Justru itu yang menambah nilai. Gak ada lu gak rame gitu ya, ada slogannya ya. Menolong kita menghidupi rencana Tuhan dalam hidup kita gitu. Nah, memiliki karakter yang berbeda untuk mengasah dan menolong kita jadi pribadi yang lebih baik gitu. Nah, saya sama Jojo justru jadi lebih indah gitu ya. Amsal 27 ayat 17 bilang gini, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Nah dalam pernikahan juga sama gitu. Karakter yang berbeda ini justru yang mengasah kita. Karena gesekan ini yang membuat kita akhirnya menyerah, mengalah, dan kita jadi lebih baik. Pasangan kita tuh belum tentu sesuai kriteria, belum tentu nyenengin hati kita. Aduh, gak menyenangkan ya. Tapi justru perbedaan ini yang kemudian menghilangkan kekanak-kanakan kita, sifat egois kita. Dulu Jojo tuh anaknya berantakan banget gitu ya. Tapi sejak sama saya dia jadi rapi, malah
kadang-kadang lebih fanatik gitu. Kalau misalnya dulu di Australia kan